siang hari ini. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Tentunya kita dijauhkan dari segala macam sakit dan penyakit, khususnya COVID-19 yang sudah menyebar di seluruh pelosok negeri kita ini. Jadi ada beberapa cara mencegah terjadinya penularan COVID-19. Yang pertama itu adalah mencuci tangan secara rutin dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Memakai masker atau menggunakan masker saat kita berpergian. Itu adalah beberapa tips cara menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta kesediaan salah satu teman kita untuk memimpin kita dalam doa. Saya ajak teman-teman untuk berdiri. Marilah kita siap untuk berdoa. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bapa, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Baik, kita lanjut. Jadi materi kita pada siang hari ini masih berkaitan dengan materi yang sama seperti pertemuan kali lalu, yaitu tema 3, tokoh dan penemuan. Dengan subtemanya sama seperti kemarin juga, yaitu subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Tetapi muatan mata pelajaran pada siang hari ini sedikitnya agak berbeda dengan pertemuan kali lalu. Kalau kali lalu adalah matematika IPA dengan bahasa Indonesia, kali ini adalah IPA sama mata pelajaran IPS. Tetapi yang jadi fokus mata pelajaran kita tetap mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ada beberapa tujuan mata pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah anak-anak atau siswa nanti mampu menyebutkan kelebihan dan kekurangan daripada rangkaian listrik sederhana, baik itu seri maupun paralel. Kemudian yang kedua adalah tujuannya adalah anak-anak nanti mampu menjelaskan pengertian daripada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan yang terakhir nanti anak-anak mampu mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusi berkaitan dengan lembar kerja yang nanti kita akan siapkan. Jadi itu adalah berkaitan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tetapi sebelum kita masuk ke pelajaran inti pada siang hari ini, saya akan bertanya kepada anak-anak berkaitan dengan manfaat daripada materi kita pada siang hari ini, yaitu seri dan rangkaian paralel. Mungkin ada anak-anak yang tahu apa manfaat daripada pelajaran atau materi kita pada siang hari ini tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baik, manfaat daripada materi ini anak-anak, setelah anak-anak nanti tamat dari jenjang ini, jenjang pendidikan dasar, kemudian lanjut ke jenjang pendidikan menengah, pertama sampai pada perguruan tinggi nanti. Ketika anak-anak nanti memilih jurus pengetahuan dasar tentang rangkaian listrik, itu manfaatnya. Baik, sebagai pertanyaan pengantar pada pelajaran kita pada siang hari ini, untuk mengukur apakah anak-anak sudah belajar sampai di rumah berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali lalu. Anak-anak, apakah anak-anak masih ingat berkaitan dengan komponen-komponen listrik sederhana yang terdapat pada senter kemarin? Masih ingat tidak? Masih. Apa-apa saja komponen-komponen yang terdapat pada senter kemarin? Erwin. 1 baterai, 2 lampu tebal, 3 kabel.
kita tepuk tangan untuk teman kita Angel ini. Dan ternyata masih ingat berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari tadi lalu, yaitu komponen-komponen yang terdapat pada sensor. Jadi pelajaran kita pada saat ini juga mempelajari hal yang sama, yaitu masih berkaitan tentang rangkaian listrik sederhana. Kalau kali lalu kita mempelajari rangkaian listrik yang terdapat pada senter, kali ini kita akan mempelajari rangkaian listrik baik itu seri maupun rangkaian paralel. Mungkin ada anak-anak yang tahu apa perbedaan antara kedua rangkaian ini, baik itu rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Perbedaannya, Perbedaan rangkaian seri dan paralel adalah rangkaian seri disusun secara bersambung, sedangkan rangkaian paralel disusun secara berderet. Baik, mari kita tepuk tangan untuk teman kita Umut ini. Dan itu adalah perbedaan dari kedua rangkaian listrik yang sering kita sebut, yaitu seri dan paralel. Kalau seri tadi dia disusun secara bersambung, tetapi pada rangkaian paralel dia disusun secara berderet. Kalau di buku itu jelas di situ perbedaan antara kedua rangkaian ini, baik itu seri dan rangkaian paralel. Baik, pada saat ini kita akan mempelajari tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelum kita masuk pada demonstrasi, pertama kita akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita pelajari pada saat ini. Ada beberapa alat dan bahan yang saya sudah siapkan di sini. Yang pertama adalah apa namanya ini? Baterai. Dia berfungsi sebagai apa? Karin. Sebagai sumber arus. Tepuk tangan untuk Karin. Dan ini adalah sebagai sumber arus. Dan yang kedua adalah apa namanya? Apa fungsi daripada kabel? Siapa yang tahu? Gogo. Mengantar arus ke balon. Dia sebagai bahan untuk mengantarkan atau mengalirkan arus dari sumber arus yang disebut dengan baterai ke balon. Kemudian yang berikut adalah balon. Fungsi daripada balon siapa yang tahu? Di belakang. Balon menghasilkan cahaya. Balon itu fungsinya dapat menghasilkan cahaya. Kemudian ini namanya apa? Ini namanya apa fungsi daripada fitting ini? Mulia. Untuk meletakkan balon. Dia sebagai tempat untuk meletaknya balon yang merupakan dapat menghasilkan cahaya. Ini adalah beberapa alat dan bahan yang akan kita siapkan berkaitan demonstrasi cara membuat rangkaian seri. Baik, sebelum kita membuat rangkaian seri ini, saya minta anak-anak untuk duduk secara berkelompok. Pada saat kita, yang pertama di situ adalah siapkan alat dan bahan. Jadi tadi kita sudah siapkan dan sudah kita sebutkan nama masing-masing alat dan bahan yang akan kita siapkan. Kemudian yang kedua adalah tempatkan baterai, dudukkan lampu dan saklar pada papan yang sudah kita siapkan. Ini yang namanya papan untuk kita siapkan berkaitan demonstrasi cara membuat rangkaian seri. Kita sudah siapkan. Kemudian langkah yang berikut adalah kedua ujung kabel yang akan kita siapkan ini kita kupas. Jadi sudah kita kupas, sudah. Langkah yang berikut adalah masing-masing ujung pada kabel itu kita hubungkan ke salah satu kutub daripada baterai ini. Apakah itu kutub negatif
atau apa? Kutub positif. Nah, kita hubungkan kabel ini. Hubungkan ke salah satu kutub. Kemudian kabel yang satu juga kita hubungkan ke salah satu kutub yang disebut dengan kutub negatif. Kita hubungkan. Sedangkan kutub yang lain kita hubungkan ke fitting seperti ini. Setelah itu kita lihat kembali berkaitan dengan kebenaran langkah-langkah pertama dan langkah yang kedua ini, apakah sudah benar atau tidak. Kalau belum benar, kita cek satu persatu. Tetapi kalau sudah benar, mari kita ambil balon yang sudah kita siapkan. Balon. Kemudian balon ini kita letakkan pada dudukan lampu atau disebut dengan fitting. Sambil kita amati, baik itu cahaya yang dihasilkan oleh rangkaian ini, apakah terang atau tidak, kita amati. Ini yang disebut dengan bersambung. Aliran arus yang terdapat pada rangkaian seri ini terdapat pada satu kabel yang menghubungkan semua lampu. Lihat tidak? Dapat lihat? Ini yang dimaksudkan dengan secara bersusun. Jadi arus yang dihasilkan oleh rangkaian seri ini pada baterai, pada balon ini, cahayanya tidak terlalu terang. Nanti kita akan bandingkan kira-kira rangkaian mana yang cahayanya. Di sini juga alat dan bahan yang kita sudah siapkan ini berkaitan dengan kabel. Kabel yang kita butuhkan untuk membuat sebuah rangkaian seri ini tidak terlalu membutuhkan kabel terlalu banyak. Nah, coba kita lihat, ini ada berapa saja di kabel. Kemudian yang berikut, ketika salah satu lampunya kita cabut dari dudukan lampunya, kira-kira seperti apa nanti hasilnya? Sekarang saya akan cabut. Maka lampu-lampu yang lain juga akan ikut mati. Coba Pak Guru akan pasang lagi. Lihat. Itu adalah salah satu kerugian atau kelemahan daripada rangkaian seri. Kemudian kita masuk pada rangkaian paralel. Dari posisi dudukan lampunya saja kita nanti bisa bedakan mana yang disebut dengan paralel yang disusun secara bersambung, mana yang disebut dengan rangkaian paralel yang disusun secara berderet. Sekarang kita masuk pada rangkaian paralel. Sekarang kita masuk pada rangkaian paralel. Dari posisi dudukan lampunya saja, di sini ada perbedaan. Kalau seri tadi, posisi lampunya itu secara bersambung satu arah. Tetapi pada rangkaian paralel tidak lagi disusun secara bersambung, melainkan secara berderet. Ini yang dimaksudkan berderet.
Kemudian di sini juga terjadi penambahan jumlah kabel. Kalau tadi pada rangkaian seri itu tidak membutuhkan kabel terlalu banyak, tetapi di sini sudah terjadi penambahan jumlah kabel. Nah ini, sebelum kita pasang lampunya sudah nyala. Coba kita lihat, amati baik-baik. Bagaimana cahaya yang dihasilkan? Terang atau redup? Kalau kita bandingkan dengan rangkaian seri tadi, mana yang lebih terang? Rangkaian paralel atau rangkaian seri? Rangkaian paralel. Cahaya yang dihasilkannya itu sangat terang. Sekarang kita lihat. Nah, ini sudah. Jumlah lampunya sama. Pada rangkaian seri juga tadi ada 2 lampu, pada rangkaian paralel juga ada 2 lampu. Tetapi cahaya yang dihasilkan dari kedua rangkaian tersebut tadi itu berbeda. Rangkaian seri tadi tidak terlalu terang, tetapi pada rangkaian paralel cahaya yang dihasilkan itu sangat terang. Coba saya kasih putus salah satu lampunya. Nah ini, kalaupun saklarnya kita kasih putus, kasih off atau mati, dia tidak akan berpengaruh terhadap lampu yang lain, dia tetap menyala. Itulah sedikit gambaran perbedaan berkaitan dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Sekarang sambil anak-anak kerja itu lembar kerja tadi berkaitan dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sudah. Sudah. Baik, mungkin ada kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Erwin. Sedangkan kelompok yang lain siap untuk menanggapi berkaitan dengan hasil presentasi dari kelompok ini. Silakan. Teman-teman, nama saya Maria Angelina Edwin. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. 1. Amatilah cahaya yang dihasilkan dari kedua rangkaian listrik sederhana tersebut. Rangkaian seri, cahaya yang dihasilkan tidak terang. Rangkaian paralel sangat terang. 2. Cabutlah satu lampu pada masing-masing kedua rangkaian listrik tersebut, baik seri maupun paralel. Rangkaian seri, semua lampu akan mati. Rangkaian paralel, tidak semua lampu mati. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kelompok ini yang telah mempresentasikan berkaitan dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Mungkin jawabannya tidak sama dengan kelompok ini. Sama. Baik, kalau sama, mari kita perhatikan berkaitan dengan apa itu perbedaan daripada kedua rangkaian ini, baik itu kelemahannya maupun kelebihan dari kedua rangkaian ini. Baik, yang pertama adalah berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan daripada rangkaian seri. Setelah kita amati tadi, yang pertama adalah kita bicara soal kelebihannya. Kelebihan daripada rangkaian seri tadi itu, dia tidak membutuhkan kabel terlalu banyak. Yang kedua adalah juga tidak membutuhkan saklar terlalu banyak. 2 lampu, 3 lampu bisa membutuhkan 1 saklar saja. Kelemahannya daripada rangkaian seri itu, yang pertama adalah
cahaya yang dihasilkan daripada rangkaian seri itu lampunya tidak terlalu terang seperti yang disampaikan oleh teman kita Angel. Dan yang kedua adalah ketika salah satu lampu kita cabut dari dudukan lampu atau dari fitting, maka lampu-lampu yang lain akan ikut mati. Kemudian rangkaian paralel. Kelebihan daripada rangkaian paralel adalah seperti ini, masih ada ini. Cahaya yang dihasilkannya adalah sangat terang. Kemudian yang kedua, ketika salah satu lampunya kita cabut dari dudukan lampu, maka lampu-lampu yang lain masih menyala. Tetapi kelemahannya apa? Membutuhkan kabel terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah saklar yang dibutuhkan. Paling satu lampu itu membutuhkan satu saklar. Ketika di dalam ruangan itu ada 6 buah lampu, maka saklar yang dibutuhkan juga harus 6. Baik, itu adalah gambaran singkat berkaitan dengan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, kemudian kelemahan dan kelebihan daripada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baik, sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Baik, kalau sudah mengerti, Pak Guru akan memberikan soal berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari. Untuk itu, sebelum kita kerja di soal, saya minta kepada anak-anak untuk kembali ke tempat duduk semula untuk menyelesaikan soal ini. Sekarang kerja. Baca baik soalnya. Silakan kerja. Sudah. Siapa yang sudah? Sekarang kumpul satu persatu. Pertemuan kita kali ini berkaitan dengan materi tentang rangkaian sederhana listrik ini, baik secara seri maupun paralel, telah berakhir. Harapan saya sepulang ini sampai di rumah, anak-anak tetap belajar, kemudian jaga kesehatan. Karena sekarang kita bukan libur, tetapi kita harus sekolah di rumah. Artinya sepulang ini kita tetap belajar di rumah. Jaga kesehatan, jauhi dari kegiatan kerumunan, mencuci tangan setiap saat, dan memakai masker ketika kita berpergian. Baik, pada awal pelajaran tadi kita awali dengan doa, maka pada akhir pelajaran juga mari kita tutupi dengan doa. Saya minta salah satu teman kita, Koko, untuk memimpin kita doa penutup. Saya ajak teman-teman untuk berdoa. Marilah kita siap
untuk berdoa. Sama-sama salam Maria.